Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3995, 3996, 3997. Dev melihat situasinya, segera menarik kembali api pamungkasnya dan dengan wajah penuh rasa malu berkata, "Tuan Ketua Sekte, jangan terburu-buru, kenapa harus berkata kasar? Tadi Anda memanggil saya menantu dengan penuh semangat. Jika saya benar-benar menantu Anda, memiliki api pamungkas dari Sekte Api Ungu Anda juga hal yang wajar." Itu juga benar, Ketua Sekte Lama itu berpikir sejenak, merasa bahwa apa yang dikatakan Dev masuk akal. Jika Dev benar-benar menjadi menantunya, memiliki api pamungkas dari Sekte Api Ungu juga merupakan hal yang wajar. Lagi pula, kedua jenis api pamungkas dari Sekte Api Ungu ini, semuanya dimiliki oleh putrinya. "Kamu bocah, masih berani bilang tidak ada apa-apa dengan putriku, dia bahkan memberimu rahasia terbesar dari api pamungkas Sekte Api Ungu kami. Dalam waktu yang begitu singkat, kamu sudah menguasai dua jenis api pamungkas dari Sekte Api Ungu kami. Apakah kamu dan putriku melakukan kultivasi ganda? Hanya dengan cara itu kamu bisa menguasai dua jenis api pamungkas ini dalam waktu sesingkat itu." Ketua Sekte Lama itu menyadari, lalu bertanya kepada Dev. Dev mendengar Ketua Sekte Lama itu salah paham, tetapi tidak berani berkata jujur. Tidak mungkin mengatakan bahwa dia mencuri api pamungkas Sekte Api Ungu, bukan? "Tuan Ketua Sekte Lama, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu." Dev menghela nafas, dengan sedikit rasa enggan berkata, "Kakak senior Zuling itu pemalu. Jadi dia tidak ingin orang tahu tentang kultivasi ganda ini. Putriku memang malang, sekarang dia menemukan seseorang untuk diandalkan, aku juga bisa merasa lebih tenang." Tuan Ketua Sekte Lama itu terlihat sangat lega, lalu menatap Dev dan berkata, "Karena kamu sudah melakukan kultivasi ganda dengan putriku, tidak usah memanggil Tuan Ketua Sekte Lama lagi, panggil aku ayah mertua saja." "Jangan-jangan, ini sangat tidak nyaman." Dev menggelengkan kepala berulang kali. "Apa yang tidak nyaman? Kalian sudah seperti nasi menjadi bubur. Tetapi selain api pamungkas dari Sekte Api Ungu kita, tiga jenis api pamungkas lainnya tampaknya lebih kuat. Apa itu?" Tuan Ketua Sekte Lama itu penasaran bertanya kepada Dev. "Api pamungkas ras iblis, api inti bumi, dan api es ekstrim." Dev menceritakan satu persatu tentang berbagai api pamungkas, dan Tuan Ketua Sekte Lama itu mendengarkannya dengan penuh minat. Memang benar pahlawan muncul dari kaum muda, generasi yang satu lebih kuat dari yang sebelumnya. "Putriku bisa bersamamu, itu juga nasib baiknya." Ketua Sekte Lama itu dengan penuh kekaguman menatap Dev. "Karena kamu sudah melakukan kultivasi ganda dengan putriku, aku percaya membuat segel api pamungkas mengakui tuannya akan lebih mudah. Lagi pula, darah putriku sama dengan darahku. Segel api pamungkas tidak akan menolak darahku." "Ayah mertua, apakah hanya darah kalian yang bisa membuat segel api pamungkas mengakui tuannya?" tanya Dev dengan kaget. "Tidak juga, hanya saja segel api pamungkas sudah mengakui aku sebagai tuannya. Jadi memiliki aroma darahku akan membuat segel api pamungkas tidak terlalu menolak. Jika itu adalah aroma darah yang benar-benar baru, segel api pamungkas akan sangat melawan. Membuat segel api pamungkas mengakui tuannya bukanlah hal yang mudah. Dulu, aku membutuhkan waktu setengah bulan untuk membuat segel api pamungkas mengakui aku sebagai tuannya, dan itu hampir saja aku mati." Tuan Ketua Sekte Lama itu berkata dengan pelan. Dev mendengarnya, perlahan mengangguk. Dia sebenarnya belum pernah melakukan kultivasi ganda dengan Zuling, hanya menipu Tuan Ketua Sekte Lama itu. Sekarang tampaknya, untuk mempelajari cara menggabungkan api pamungkas, pertama-tama harus membuat segel api pamungkas mengakui tuannya, dan kemudian menggunakan segel api pamungkas untuk merasakan cara menggabungkan api pamungkas. Jika begitu, benar-benar perlu melakukan kultivasi ganda dengan Zuling, agar segel api pamungkas mengakui tuannya bisa lebih mudah. Dev sebenarnya ingin, tetapi tidak tahu apakah Zuling akan setuju atau tidak. "Putriku, masuklah." Ketua Sekte Lama itu memanggil Zuling. Zuling membuka pintu aula dan masuk. Ketika dia melihat kabut hitam di sekitar tubuh ayahnya sudah hilang, dan kondisi mentalnya jauh lebih baik, Zuling sangat tidak percaya. "Ayah, apakah kamu sudah sembuh?" Zuling bertanya dengan penuh kegembiraan. "Sudah sembuh, jiwa iblis di lautan kesadaranku sudah dimusnahkan. Harus kuakui, pilihanmu untuk pria ini benar-benar bagus." Tuan Ketua Sekte Lama itu mengangguk dan berkata, "Pria." Zuling tercengang, kemudian melihat ke arah Dev dan berkata, "Ayah, apakah dia yang membantumu menghancurkan jiwa iblis itu?" "Tentu saja dia."
Jika aku bisa menghancurkannya sendiri, aku sudah lama melakukannya. Kamu itu, jika ada hal besar seperti ini, kamu harus memberitahuku dulu. Ketua sekte lama itu menegur, hal besar. Zuling semakin bingung, mengira ini tentang membawa Dev untuk menemuinya. Jadi dia menunduk dan berkata, ayah, aku mengerti, lain kali aku tidak berani lagi. Baiklah, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Ini pilihanmu sendiri. Sebagai ayah, tentu aku harus menghormati pilihanmu. Sudah larut, kalian sebaiknya kembali sekarang. Jika sampai pagi, kalian akan ketahuan. Tuan Ketua Sekte Lama itu mengibaskan tangan. Ayah, karena kamu sudah baik-baik saja, mengapa tidak keluar bersama kami? Zuling bertanya dengan bingung. Karena kamu sudah sembuh dan tidak lagi gila, mengapa tidak keluar dan merebut kembali posisi Ketua Sekte dari Huo Yuanting? Walaupun jiwa iblis sudah dihancurkan, kesadaranku masih sangat rusak dan butuh pemulihan. Jika aku keluar sekarang dan Huo Yuanting tahu aku sudah sadar, dia pasti akan bertindak nekat. Tunggu sampai aku pulih, lalu aku akan membuka gunung api pamungkas, agar segel api pamungkas dapat terlihat lagi. Saat itu, menantu dapat menggunakan segel api pamungkas untuk memahami teknik penggabungan api pamungkas. Tuan Ketua Sekte Lama itu berkata dengan pelan, menantu. Zuling benar-benar bingung. Dev terkejut, segera menarik Zuling dan berkata, kakak, hari sudah hampir pagi, kita harus pergi sekarang, jika tidak akan bermasalah. Dev tidak berani membiarkan Zuling tinggal lebih lama, jika terus bicara, kebohongannya akan terbongkar. Dengan begitu, Zuling dengan enggan ditarik oleh Dev. Adik, apa maksud perkataan ayahku tadi? Dia seperti memanggilmu menantu. Apa yang kalian bicarakan? Zuling melihat Dev dan bertanya dengan bingung. Oh, tidak membicarakan apa-apa, hanya membahas metode penggabungan api pamungkas. Kamu tadi hanya salah dengar. Tuan Ketua Sekte Lama bilang kita bisa berbicara lagi ketika ada waktu luang, karena beliau dan aku sangat cocok satu sama lain. Dev hanya bisa menjelaskan asal-asalan. Benarkah? Zuling masih penuh keraguan. Tentu saja, masa kakak berpikir Tuan Ketua Sekte Lama memanggilku menantu? Jika begitu, aku jadi suami kakak. Jika aku punya pasangan kultivasi ganda seperti kakak yang cantik seperti bidadari, memiliki postur tubuh yang indah, aku pasti bisa tertawa dalam mimpi. Dev tertawa kecil. Siapa yang mau jadi pasangan kultivasi gandamu? Zuling memelototi Dev, tapi terlihat jelas dia tidak marah. Kakak, apa kamu tidak pernah berpikir untuk mencari pasangan kultivasi ganda? Atau mungkin ada pria yang kamu kagumi? Dev bertanya melihat reaksi Zuling. Dev harus perlahan-lahan merayunya. Jika dia benar-benar bisa melakukan kultivasi ganda dengan Zuling, itu akan sangat baik, karena akan memudahkan segel api pamungkas untuk mengakui tuannya. Kenapa kamu bertanya begitu? Zuling memandang Dev dengan curiga. Aku hanya penasaran, seperti apa pria yang bisa menarik perhatian kakak? Dev berkata, ada seorang pria yang selalu membuatku penasaran. Zuling berkata, siapa? Dev bertanya, seorang pria bernama Dev. Aku mendengar dia baru berusia 20-an, tetapi memiliki kekuatan yang sulit dipahami. Selain itu, aliansi penyegel iblis menawarkan hadiah sumber daya 100 tahun untuk membunuh Dev ini, tetapi Dev selalu berhasil melarikan diri. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Aku sangat ingin bertemu Dev ini, ingin tahu seperti apa orangnya, yang bisa membuat aliansi penyegel iblis begitu serius. Mata Zuling menunjukkan kekaguman dan keingintahuan. Kelihatannya dia sangat ingin bertemu Dev, melihat pria yang membuatnya penasaran ini. Mendengar Zuling berkata demikian, Dev dalam hati tertawa senang. Kakak, sebenarnya tidak menyembunyikan darimu. Aku adalah Dev yang kamu bicarakan itu. Dev berkata dengan serius kepada Zuling. Zuling mendengarnya dan seketika tertegun, kemudian menamparkan Dev. Berani-beraninya kamu bicara omong kosong, aku akan membunuhmu. Dev yang itu mana mungkin sepertimu, seorang mesum besar. Kamu hanya suka mengambil keuntungan dari perempuan. Aku belum menghitung masalahmu. Saat Zuling menyerang, tiba-tiba langit berkilauan dengan cahaya, diikuti oleh suara gemuruh. Wajah Zuling langsung berubah, dan Dev juga mengerutkan kening. Ternyata Zuling tanpa sengaja menyentuh formasi. Sebenarnya, Zuling memiliki lempengan formasi yang bisa dengan mudah melewati formasi tersebut. Hanya saja Zuling ceroboh, dan saat bertarung, tanpa sengaja menyentuh formasi, yang kemudian mengaktifkannya. Dengan formasi yang aktif, beberapa aura cepat menuju ke arah mereka. Celaka, kali ini kita pasti ketahuan. Adik laki-laki, cepat pergi. Jika mereka menangkapmu, itu akan sangat merepotkan. Zuling mendesak Dev untuk pergi. Kakak, bagaimana denganmu? Dev bertanya. Aku tidak apa-apa, mereka tidak berani melakukan apa-apa padaku. Tapi kamu, sebagai murid dalam, jika ketahuan di sini, pasti akan ditangkap. Zuling berkata dengan sangat cemas. Kakak, kamu pergi saja, aku akan tinggal di sini. Jika kamu ketahuan, lempengan formasi juga akan ditemukan, dan pertemuan rahasiamu dengan Tuan Ketua Sekte Lama juga akan terbongkar. Parahnya,
Pemulihan Tuan Ketua Sekte Lama dan penghancuran jiwa iblis juga akan ketahuan, dan itu akan sangat berbahaya. Aku hanya murid baru yang penasaran dan berjalan-jalan, mereka seharusnya tidak terlalu curiga. Dev menjelaskan risiko dan keuntungannya kepada Zuling, adik laki-laki ini. Zuling tahu bahwa Dev benar, tetapi membiarkan Dev sendirian menanggungnya, Zuling merasa tidak nyaman. Kakak, aku pasti akan baik-baik saja, cepat pergi. Dev mendorong Zuling. Melihat itu, Zuling hanya bisa mengangguk dan berkata, adik, hati-hati. Jangan khawatir, kakak, aku tidak akan apa-apa. Setelah berkata demikian, Dev mendorong Zuling dengan keras. Zuling melewati formasi dan cepat-cepat kembali ke halaman rumahnya. Setelah Zuling pergi, Dev merasa lega dan berpura-pura ketakutan, terus-menerus menyentuh formasi di depannya. Formasi aktif, berbagai aura pertahanan menghantam Dev, langsung membuatnya terlempar. Inilah efek yang diinginkan Dev. Saat Dev terlempar oleh pertahanan formasi dan jatuh tak bangun, beberapa sosok muncul bersamaan. Berani sekali, berani masuk ke tempat terlarang Sekte Api Ungu. Huo Yuanting melayang di udara, berteriak dengan marah. Di sebelah Huo Yuanting ada Huo Dong dan beberapa tetua. Tetua Yu dan Wei Qing juga ada di sana. Ketika mereka melihat Dev tergeletak di tanah, mereka terkejut. Mereka tidak menyangka Dev bisa sampai di sini, bahkan menyentuh formasi hingga mengaktifkannya. Adik, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana kamu bisa sampai sini? Wei Qing bertanya dengan kaget. Kakak, aku bangun pagi dan bosan, jadi berjalan-jalan. Tidak tahu tempat ini adalah daerah terlarang dengan formasi perlindungan. Sialnya aku terlempar oleh formasi, sekarang tubuhku masih sakit. Kalau ini daerah terlarang, setidaknya beri tanda peringatan, hampir saja aku terluka. Dev berkata dengan kesal, meskipun melanggar tempat terlarang dan mengaktifkan formasi, Dev malah mengeluh. Melihat Dev berkata demikian, Tetua Yu merasa marah sekaligus geli.